Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video dari pertemuan sebelumnya, yaitu membahas materi perulangan. Adapun beberapa perulangan yang digunakan di PHP yang akan kita jelaskan hari ini. Tapi sebelum kita memulai, Anda silahkan membuat file baru, lalu filenya diletakkan di folder local disk C, lalu folder exam, kemudian di folder htdocs, dan seperti biasa kita bikin folder kuliah, lalu bikin folder untuk pertemuan 3 dan simpan dengan nama loop.php. Nah, jangan lupa extensionnya .php supaya pada saat kita jalankan nanti dia baca sesuai extension PHP-nya. Nah, di sini akan kita bahas pertama yaitu perulangan menggunakan while. Nah, seperti perulangan pada umumnya, di bahasa pemrograman pada umumnya, jadi pada saat kita menggunakan while itu kita harus bikin variabelnya dulu. Nah, variabelnya kita mulai dari angka 1, maka kita akan mencetak perulangan itu dimulai dari angka 1, kemudian while itu berarti batasnya. Jadi batasnya while sampai dengan lebih kecil sama dengan 10. Berarti perulangannya dimulai dari 1 sampai batas 10. Karena di sini ada tanda lebih kecil, berarti 10 ke bawah dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai batasnya 10. Kemudian kita cetak variabelnya sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Lalu ada penambahan 1. Jadi ada plus plus berarti dia nambah 1. Nambah 1 artinya berarti pada saat dijalankan nanti perulangannya akan dimulai dari angka 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditambah 1 jadi 4, seterusnya. Jadi dimulai dari 1 penambahan 1 sampai batasnya 10. Nah, ini kita cek di program. Nah, ini pada saat kita jalankan nanti dia akan cetak seperti ini. Jadi ini untuk perulangan while dimulai dari 1, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi penambahannya 1 sampai dengan batas angka terakhirnya yaitu 10. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau bikin penambahannya lebih dari 1? Nah, jadi kita balik ke listing. Misalnya kita mau mulai perulangannya dari 2. Jadi mulai angka startnya itu 2 dan kita mau bikin penambahannya sebanyak kita misalnya mau tambahin 3. Jadi nanti 2 ditambah 3 5, 5 ditambah 3 jadi 8, 8 ditambah 3 jadi 11 dan seterusnya. Kita bikin batasnya sampai dengan 20. Jadi dia akan cetak mulai dari angka kedua, mulai dari angka 2 sampai batas 20 dan penambahannya adalah penambahan 3. Nah, ini kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, berarti tinggal kita cek, harus tambahkan sama dengan. Nah, lalu kita refresh. Kita mulai, karena perulangannya non-stop, jadi harus kita panggil ulang lagi. Oke, masih loading ya. Kita buka halaman baru aja. Localhost. Oke, nah ini yang kita buat tadi. Jadi kita cetak mulai dari angka 2, lalu dia nambah 3, jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 jadi 8 dan seterusnya sampai batasnya 20. Nah, seperti ini. Jadi kita cetak mulai angka 2, yang ditampilkan adalah 2. Lalu batasnya sampai 20. Di sini terakhir angka 20 dan penambahannya adalah 3. Jadi setiap kali ada angka itu dia akan nambahkan 3. Jadi 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Nah, ini untuk perulangan while. Kita lanjutkan untuk perulangan menggunakan perintah do while. Nah, hampir sama dengan while tapi kita ada perintah do. Di mana di perulangan ini kita mulai dari angka 2. Jadi yang kita cetak mulai dari angka 2, lalu dia melakukan perulangan, penambahannya 1. Jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditambah 1 jadi 4 dan seterusnya sampai batasnya 10. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 3 karena dia mulai dari 2, penambahan 1 berarti dimulai dari 3, 4, seterusnya sampai dengan penambahan 1. Nah, kalau misalnya kita mau ganti,
Misalnya kita ganti, kita mau cetaknya kebalik. Jadi mulai dari besar ke kecil. Jadi kita misalnya mau cetaknya descending. Jadi 10, 9, 8, jadi angkanya menurun. Berarti tinggal bisa kita ganti jadi 10, kemudian ini min-min. Oke, lalu kita bikin lebih besar. Karena 10 ke bawah berarti dia berkurang, batasnya berarti lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kan nanti kita cetaknya 1 lebih besar dari angka 1. Jadi lebih besar sama dengan 1. Nah, lebih besar artinya dia akan cetak menurun, berarti 10 menurun, dikurangi 1, 9, dikurangi 1, 8, dan seterusnya, lalu lebih besar sama dengan 1. Karena 1 itu batas akhirnya, di atasnya 1 itu ada 2, dan seterusnya. Nah, ini kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi 9 ke 8, 8 ke 7, dan batasnya adalah 1. Nah, ini ada angka 0 karena dia mulai baca indeksnya dari 10, 9, 8, dan seterusnya. Nah, ini untuk perulangan ketika menggunakan descending. Nah, kita lanjut untuk perulangan yang menggunakan for. Nah, for ini yang paling banyak dan paling sering digunakan karena paling sederhana, jadi tidak perlu ada pembedaan baris, cukup ditampung di dalam for sini saja, di dalam buka kurung. Nah, di sini untuk for-nya kita bisa cetak sama kayak perintah loop pada umumnya. Kalau for kita berarti mulai, jadi di sini ada angka 1 berarti dimulai dari 1, lalu batasnya sampai dengan 12. Jadi penambahannya 1. Jadi ada plus-plus berarti dimulai dari 1, 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, dan seterusnya sampai batasnya 12. Nah, kita simpan. Lalu kita jalankan. Nah, ini untuk perulangan karena batasnya sampai 12, berarti dia cetak 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Nah, bagaimana kalau kita mau mencetak bilangan genap? Nah, kalau genap itu kan berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, tapi kita akan bikin ini terbalik. Jadi genapnya dimulai dari descending. Jadi kita mau bikin ini 20, kemudian dimulai dari 20, lalu batasnya sampai dengan 2, berarti 20 ke 2 itu kan berarti lebih besar. Lalu dia penambahan 2, kalau ganjil itu kan berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Nah, tapi karena kita mau cetaknya dia kebalik, dari besar ke kecil, berarti kita min sama dengan 2. Jadi dia pengurangan 2. Nah, kita simpan, lalu kita refresh. Nah, untuk perulangan for-nya, karena kita pakai mulai dari angka 20, maka dia cetak 20, lalu sampai batasnya 2. Jadi dia cetak sampai 2. Karena kita mau cetak bilangan genap, genap itu kan berarti 2 ya. Jadi 2, 4, 6, 8. Nah, kalau misalnya dibalik, berarti min sama dengan 2. Kalau misalnya mau ascending, jadi 2, 4, 6, 8, ini tinggal diganti tanda plusnya, lalu ini ditukar sama ini. Nah, selesai untuk yang for. Nah, kita lanjut untuk yang for each. Jadi for each ini adalah perulangan ketika kita sudah menggunakan array, di mana array itu membantu, gunanya array supaya kita tidak mencetak. Jadi kalau misalnya data mahasiswa itu ada 1000, kalau kita tidak menggunakan array, berarti kita harus mengetik 1000 data itu, kalau jumlahnya ada 1000. Kalau misalnya dia ada penambahan data, berarti kita juga harus ikut nambah lagi. Jadi dia tidak akan bisa baca otomatis sesuai data yang ada di program atau data yang ada di database. Misalnya data awal kita adalah 5, kemudian berarti kan kita bikin baris listingnya sebanyak 5 data. Kalau ada penambahan 5, berarti kita harus ketik manual lagi, tambahin lagi 5 data. Nah, itu tanpa menggunakan array. Kalau menggunakan array, kita cukup input saja mata kuliahnya atau datanya. Nanti kalau ada penambahan, otomatis dia tinggal baca kodenya saja. Nah, untuk for each-nya gampang ya, karena ini banyak yang sukses di praktikum kemarin.
Jadi tinggal baca value-nya saja yang mau ditampilkan. Nah, kita tinggal masukin mata kuliah apa yang mau dicetak. Jadi Alpro 1, Inet 2, dan seterusnya. Nah, lalu kita simpan. Nah, array-nya itu nanti akan, for each-nya berarti akan menampilkan sesuai yang ada di dalam array. Jadi sesederhana ini, tanpa harus kita ulangi. Jadi echo misalnya cetak Alpro, lalu echo lagi cetak Inet 2, lalu echo lagi cetak otomasi. Nah, kalau kita pakai array, semua mata kuliah atau semua data itu tinggal dimasukkan di dalam satu baris ini, tanpa harus kita cetak echo-nya berulang kali. Jadi kalau ada penambahan lagi, ya udah tinggal masukin sini aja lagi, tanpa kita buat berturut-turut echo sebanyak jumlah data. Nah, ini gampang ya. Kita lanjut untuk yang contoh array tanpa for each-nya. Jadi untuk yang array ini sama kasusnya yang tadi. Kalau yang tadi kita pakai perulangan menggunakan for each, kalau ini array biasa. Nah, di sini kita bisa cetak. Misalnya kita mau dari data mata kuliah ini jadi 1, 2, 3, 4. Jadi dari 4 mata kuliah ini kita bisa pilih. Kita mau cetak mata kuliah yang indeks keberapa. Jadi ini indeks ke 0, 1, 2. Nah, berarti kita akan cetak mata kuliah indeks yang kedua, yaitu otomasi perkantoran. Kemudian grade-nya sudah kita tentukan. Jadi grade A, B, C, D. Nah, di sini tinggal tampilkan grade D. Tanpa harus kita isi lagi bahwa cetak echo-nya sama dengan kurang. Jadi yang dibaca hanya yang di dalam petik ini saja, di dalam kurung ini saja. Begitupun untuk yang mata kuliah. Jadi dia tinggal baca indeksnya, lalu grade-nya, kalau dia berupa string, tinggal masukkan aja grade-nya apa yang mau kita cetak. Nah, kalau kita jalankan, nanti hasilnya adalah otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran itu ada di indeks kedua, karena indeks yang ini adalah 0, indeks 1, lalu indeks 2. Nah, kita tampilkan D, maka yang ditampilkan adalah grade-nya kurang. Nah, ini untuk penggunaan array yang standar yang biasa. Untuk lebih lanjutnya, nanti akan kita bahas pada saat kita masuk ke database setelah UTS. Nah, lanjut yang terakhir yaitu penggunaan function. Jadi function ini hampir sama dengan prosedur. Di mana untuk function dan prosedur, kalau prosedur itu berarti dia bikin dalam dirinya sendiri tanpa harus membuat variabel di global. Jadi misalnya kita bikin function mata kuliah, berarti yang dia bisa baca hanya mata kuliah yang ada di sini saja, tanpa dia bisa masuk di dalam function yang lain. Misalnya untuk function-function yang atas itu nggak bisa, karena dia panggil dirinya sendiri, bukan berupa global. Nah, misalnya untuk function cukup baca bahwa mata kuliahnya adalah internet 2. Kalau misalnya kita masukkan indeks, misalnya indeks 2, itu tetap tidak bisa baca untuk yang otomasi perkantoran karena beda function. Nah, cukup penjelasan untuk yang function dan array itu lebih detailnya akan dibahas di mata kuliah setelah UTS, setelah kita masuk database. Jadi untuk yang function biasanya kalau ada coding menggunakan database kan biasanya kita bikin prosedur simpan, prosedur hapus, prosedur ubah data. Nah, itu hampir sama dengan function. Jadi simpan sendiri, listing simpan sendiri, listing hapus sendiri, listing ubah sendiri, dan itu kan punya prosedurnya sendiri. Nah, itu sama dengan fungsinya function. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan mengenai loop. Silahkan dikembangkan dan silahkan diulangi lagi latihan praktikumnya, baik menggunakan bilangan ganjil. Kalau ganjil itu kan berarti dimulai dari 1, 3, 5. Nah, kalau ganjil berarti ini tinggal diganti. Nah, kalau ganjil berarti dimulai dari 1, lalu dia plus 2. Oke, jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Batasnya tergantung soal. Kalau sampai 20 berarti dia batas harusnya cuma sampai 19, karena dia kan bilangan ganjil ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.